Apa kabar bro? Long time no see. Sehat? Gimana? Udah nikah? Belum? Masih jomblo anjing. Tahan ya jomblonya. Sudah berapa tahun jomblo? 30 tahun. Jomblo 30 tahun? Astagfirullah. Enggak. Alasan saya jomblo itu saya menjaga mereka dari diri saya. Tunggu dulu. Menjaga mereka dari diri saya. Berarti seolah-olah kau ibaratkan diri itu pemangsa ya? Oh, ganas. Ganas sebenarnya. Tapi selama ini ada pikiran tidak untuk melaju ke jenjang pernikahan atau terkendala di mana? Kalau sebenarnya gini tuh. Ya untuk sekarang sih mungkin tidak ada nih pikiranku dulu untuk Nikah? menikah dulu tuh begitu karena apa, pertama saya akui diri saya itu masih apa di Remaja? belum layak lah jadi seorang suami, Ya. seorang pemimpin, karena sebenarnya kan menikah bukan cuman kasih nafkah terus bikin rumah atau enggak kan. Jadi salah satunya itu kan suami itu menjadi panutan sebagai contoh. Bisa Masalahnya kan saya kan masih belum layak lah dikatakan contoh. Ibadah masih kurang, muka masih jelek, terus ya sikap masih. Kau sindir saya. Kau sindir saya. Masalahnya itu semua ada di saya itu. Kau sindir saya. Sudah nyala kah? Nyala nih, dari tadi gitu. Karena tuh begini, karena kan saya lihat ini perempuan zaman sekarang tuh beda, tidak kayak dulu gitu. Sekarang itu perempuan selalu berpikir realistis. Contoh realistis itu yang bagaimana sebenarnya? Karena realistis itu soal banyak. Banyak memang, iya makanya. Misal, tapi rata-rata di sini yang saya dapat toh begitu. Realistisnya itu rata-rata di harta. Misalkan. Sindir saya lagi. Sudah begitu sindir saya. Enggak, tuh saya juga kena tuh. Karena kan begini, misalkan saya punya gaji cuma 4 juta. Taruh dah atau 2 juta. 2 juta lah, karena gajimu memang 2 juta. Tidak usah lah kau tambah-tambah. Kalau 2 juta aja. Misalkan gaji saya 2 juta. Kira-kira kalau untuk menghidupi seorang istri kan kalau realistisnya tuh tidak bisa. Bisa. Nah, itu kan laki-laki, pikiran laki-laki. Cuman ini kan pikiran perempuan. Otomatis kan tidak bisa. Sekarang itu Bedak saja mahal. nah modal 3.500 saja itu sudah bisa makan enak. Iya, kalau bisa dipikir tuh, maksudnya kita. Kau makan rendang tuh? Iya, rendang, coto. Beli Indomie aja 3.500, 10.000 dapat 3 varian rasa. Cuman kan tidak bisa tuh, karena kan rata-rata berpikir secara realistis. Cuman ya kalau saya pribadi tuh kalau ada yang bertanya tuh soal pernikahan, untuk sekarang mungkin saya tidak dulu, karena saya mau memperbaiki dulu pondasi saya toh. Begitu. Mulai dari finansial, sikapku, terus ya banyak lah yang mau di ini. Sekarang saja saya masih kamarku saja yang berantakannya full. Janganlah. Minimal tuh begitu ya. Bersihkan kamar saja, susah apalagi membersihkan ruang tamu. Nah itu makanya saya masih belum bisa untuk melangkah ke depan. Aneh juga buka pikiran kalau kau menikah itu mungkin ya 1 tahun saja itu usia pernikahanmu kayaknya itu. Anjing. banyak gaya nah. Bukan. Banyak gaya. Bukan masalah gaya. Gimana ya? banyak gaya, tenang. Paling cuma 1 gaya bugis saja itu. Intinya begitu kalau saya. Karena kalau saya paksakan tuh susah. Pak aku je. Berarti bagus itu sandalmu. Dari Cina, Pak.
Nggak mampan paku. Soalnya paku tembok tadi itu bisa masuk. Lanjut saja, lanjut. Enggak, aku suka juga lihat itu kau otak di sandal. Lantas kesibukanmu sekarang? Masih itu, urus-urus jamaah haji? Iya, masih itu, Ji. Kau urus orang naik haji baru kau nggak naik haji? Gitu ceritanya kesibukanmu. Iya. Hai. Soalnya pahlawan banyak. Banyak. Kau nggak pernah kepikiran itu tulis namamu disuruh jamaah bilang tuliskan saya bilang ditunggu kayak itu viral-viral itu yang kertas-kertas Iya, dikasih. enggak, begini. Kemarin kan waktu pemberangkatan terakhir itu ada jamaah yang bisa dibilang akrab lah sama saya tuh. Nah, pasnya dia sampai di depan Ka'bah. Berdoa ya kan ceritanya dia tuh. Allah kasih ke rezeki yang banyak atau begitu tuh apa begini. Apa pasnya terakhir kali panggil juga itu pegawainya itu yang gendeng-gendeng nggak tahu siapa namanya. Tunggu dulu, dalam artian gitu panggil di depan Ka'bah lagi ada dua, dipanggil kau menghadap sama Allah atau dipanggil kok ke Ka'bah. Kau nggak tanya dulu bilang panggil apa ini Bu, jangan sampai didoakan kau tidak baru kau senang karena panggil itu ada dua. Suruh ke jemaah Kalau saya begitu jamaah aku bilang tunggu dulu kasih bagus dulu ini panggil apa ini. Makanya itu bilang betul itu ibu, tapi ya alhamdulillah itu mungkin dia maksudnya baik. Baik ya, tidak ada itu orang mendoakan kita dalam kejahatan kecuali Bu Tiri. Bu Tiri. Tapi kalau kau diibaratkan dalam dua hal, kau mau naik misalnya kalau kau dikasih rezeki mana kau depankan kau? Apa itu? Naik umroh kah, haji atau menikah dulu? Kalau menurut kau ceritanya kalau dikasih rezeki. Misalkan begini. Umroh dulu. Umroh. Kenapa kau pilih umroh? Karena kan kau pengen sekali untuk nikah. Enggak, itu minta saya bilang. Oh enggak ya. Sekarang itu sudah tidak berpikiran kesana. Kayak intinya itu menikah gacha ceritanya dapat atau tidak. Terserah mami itu maksudnya. Karena serius bro, cari perempuan yang tulus betul-betul susah. Sebenarnya itu kalau untuk cari perempuan yang tulus itu gampang sih. Yang penting beruang begitu. Bukan, tidak harus beruang. Apa? Saya kasih ikut triknya. Tanya Cici. Nah, disclaimer dulu di sini Bro Zaid tidak datang ke sini karena dia lagi mengajar. Dia kan sebagai guru, jadi dia mengajar dulu dan saya kebetulan free, jadi saya datang ke tempatnya Bro Israel ini. Israel dalam dirudal Kak sama Iran. Dari kemarin saya sebenarnya mau ke tempatmu Bro, cuma saya terkendala transportasi, ekonomi, sama keuangan. Kau tahu kan susahnya bagaimana minta izin kalau sudah menikah? Anda? Ya, kau belum rasa, nanti kau rasa kalau sudah ada anakmu. Banyak teman yang saling maksudnya, ya mengertilah begitu antara istri mengerti toh. Jadi suami itu juga butuh me time-nya, istri juga perlu me time-nya, jadi kan saling mengerti. Iyalah, cobalah me time kalau sudah menikah. Kalau kau tidak minum kopi di depan rumah sambil merokok, kau pencet kepalamu. Aing, hidup macam apa ini Aing? Tina, kalau janganlah terburu-buru. Iya, jangan terburu-buru karena untuk apa juga toh? Maksudnya kalau ada orang bilang, wah menikah muku, tua muku. Memangnya itu kalau sudah menikah, kapan muda kembali tidak? Sebenarnya umur itu bukan diambil patokan untuk menikah. Betul, bukan. Karena contoh, bagaimana contohnya? Contohlah kita ambil salah satu teman kuliah kita itu. Bukan, umur itu bukan patokan dijadikan sebagai pernikahan. Karena belum tentu kita menikah dengan umur yang cepat
kita bisa merasakan kebahagiaan secepatnya juga. Biarpun kita lambat, asal tidak selamat. Menurut pepatah kan ada bilang begitu. Sudah lambat tidak selamat lagi. Lama lagi ya baru ketawa-ketawa lepas begini. Gitu Terakhir saya tuh ketawa-tawa lepas pas ketemu sama buaya pas cari kepiting gitu. Baku kaget aku. Bagaimana ceritanya itu kok bisa injak itu anak buaya? Nggak usah lah aibnya buaya itu. Nggak kelihatan memang kah? Enggak lah di air itu bah. Baru kan di sana itu air keruh kan ceritanya. Jadi beginilah depan sini ya. Kan kita kalau lihat kepiting itu enggak sentir ke depan, sentir ke kepitingnya aja. Oh iya. Jadi ya begitu. Hati-hati aja kalau melangkah. Untung kecil. Untung kecil, coba besar, baru mulutnya lagi yang diinjak itu. Sudah selesai. Tapi di sana itu memang banyak buaya, bro. Ada yang di darat, ada yang di air, ada juga Ada yang di kota. Ada di kota juga. Bahkan di sana itu ada buaya yang harganya 150.000 per jam. Satu kali Satu kali main sama buaya. Enak lagi cara mainnya. Tapi enggak lah, enggak usah lah main-main begitu. Makanya saya pernah ada itu yang bertanya tuh, suruh kak menikah atau begitu kayak. Terus saya jawab bilang masih perbaiki dulu ekonomi. Apa namanya tuh? Jawabannya bilang ada gitu jalannya. Jangko begitu. Kak, kalau dulu mungkin bisa. Ada tuh biasa. Kalau sekarang tidak bisa dipegang itu, ada gitu jalannya. Jangan ikuti itu orang tersesat itu ada jalan. Semua memang ada jalannya. Iya. Cuma kita lewati jalan itu pakai apa? Iya, tapi kan juga itu jalan harus juga dicari toh. Tidak mungkin jalan yang datang ke kita toh. Justru begitu saya ikuti tersesat sampai sekarang. Ada jalannya. Terbuka pintu rezeki itu. Iya, terbuka pintu rezeki. Ibaratnya itu kalau kita sudah menikah dulu kan ada apel kita makan sendiri. Nah, terus sekarang satu apel kita bagi dua lagi. Nah, berarti kan semakin berkurang. Iya. Ada lagi anak itu apel dibagi 3 lagi. Tapi itu enaknya karena ada rezekinya dari istri, ada rezeki dari anak, ada rezeki dari suami. Ya. Jadi itu biasanya satu apel bisa dibagi 3, bisa jadi juga itu apel satu, tapi temannya di belakang banyak ceritanya, tergantung rezekinya bagaimana. Jadi sebenarnya itu orang bilang menikah itu ada nanti jalannya. Kalau saya bagi saya, nggak usah kok dengar orang seperti itu. Apalagi sekarang itu orang bertanya terus kapan menikah bisa dituntut. Iya, bisa dituntut. Jadi tunggu nanti kau sudah lebaran. Kalau ada keluargamu ya kau tahan sama lah keluargamu itu bilang kapan menikah. Sebenarnya itu bagaimana bisa dikatakan semuanya ditanya itu orang kapan menikah itu sudah kayak sindiran ceritanya. Iya, sindiran. Bukan lagi kayak suruhan tapi sindiran toh. Karena sakit pasti toh. Iya pasti maksudnya. Apalagi kalau muka tidak memadai, ekonomi kurang. Baru apa lagi ada semua di saya itu. Iya dari tadi. Jadi pasti sakit sekali rasa tuh. Intinya begitulah. Jadi santai saja. Sebenarnya kalau berbicara soal menikah itu ya bisa dikatakan gampang-gampang tidak ada gampangnya lah. Orang kan bilang gampang-gampang sulit, jadi saya bilang gampang-gampang tidak ada gampangnya. Nah, kalau dipikir itu, setengah mati sebenarnya di jalan itu, yang namanya pernikahan. Biarpun contoh, kalau orang berpikir menikah itu harus ada ekonomi, terus banyak kok orang yang banyak ekonominya pisah. Banyak. Ada juga orang berpikiran bilang, jangan kau menikah miskin kok. Banyak juga orang miskin bahagia. Banyak yang bahagia. Ada juga orang berpikir bilang, jangan kau menikah jelek kok. Anda contoh, jangan kau menikah jelek kok. Banyak orang jelek, bahkan lebih jelek dari kau menikah juga. Terus yang menghalangi seseorang itu untuk menikah itu apa? Kalau saya pribadi, menurutku keegoisannya seseorang. Kalau saya sih rasa takutnya, Rasa takutnya terlalu berlebihan ceritanya. Takut bagaimana maksudnya? Contoh, saya sudah menanti menikah itu, belum ada rumah. Memang betul.
nanti saya tidak bisa kasih makan anaknya orang. Ya, Ya, betul. Betul. Nah, nanti suatu saat pas saya sudah menikah ada gejolak-gejolak dalam Ya, rumah betul, tangga betul. begini. Ya betul semua. Betul. Tapi kan yang namanya begitu itu namanya bumbu-bumbu. Hmm. Tapi kau tahu kalau orang kelebihan bumbu itu pasti keracunan ujung-ujungnya toh. Ya. Kalau kelebihan bumbu, Ya, ya. jadi Ya. bahaya juga itu kalau Ya, terlalu bahaya. banyak bumbu dalam rumah tangga. Ujung-ujungnya pasti keracunan. Kalau menurut saya itu pertama itu karena jadi itu tadi saya bilang egonya tinggi, terus tidak ada yang mau mengalah antara dua ini toh. Nah, terus Tidak apa-apa bersendawa? Tidak apa-apa. Tidak disensor YouTube? Nah, terus kedua itu rasa syukur. Tidak ada rasa syukur. Nah, itu yang paling anu sekali. penting itu syukur, betul itu syukur. Kenapa? Walaupun misalkan toh saya punya uang, misalkan saya punya gaji 2 juta, otomatis saya bagi itu toh, saya kata untuk istri apa begitu. Nah, terus sisanya itu misalkan 500.000 saya kasih untuk khusus untuk istri kan toh. Nah, 1 bulan. 1 bulan misalkan toh, maksudnya khusus ini uang anunya, jajannya ceritanya begitu. Jajan sama uang makan? Enggak, jajan saja. Uang makan beda? Beda. Oh. Nah, kira-kira kalau orang istri yang tidak bersyukur pasti 500.000 itu tidak cukup. Saya saja dengar itu emosi. Iya, Malah makanya. saya bukan istrimu, tapi kalau saya rasa kau kasih uang saya 500.000 1 bulan itu Iya. jajan emosi. Pasti. Apalagi kan saya merokok kak. Iya. Saya sampai kau dapat istri perokok juga. Itu nih makanya saya bilang kalau istriku perokok ya sama-sama kan perokok. Ya, beli perbatang. Perbatang. Enggak, maksud saya begini. Jadi kalau orang yang bersyukur itu, walaupun dia tahu itu 500.000 untuk dirinya tidak cukup, pasti dia sabar. Nanti mungkin ada lagi anuhnya tuh, Kedepannya tambah-tambahnya. lagi. Karena kan tidak mungkin seorang suami itu tega melihat istrinya menderita, tidak ada itu. Suami songkolok metomi itu kalau ada yang maksudnya biar minat istriku, biar dia makan saya makan ayam tuh enggak mungkin. Anjing. Begitu gua. Enggak itu. Enggak ada itu. Pasti seorang suami yang baik pasti begitu. Walaupun terkadang tidak maksudnya tidak dianggap. Banyak kan begitu. Aduh, mana ya? Sebenarnya sini dalam kepala aku saya ini, seandainya Pak Berki ini sudah mungkin jadi Pak Berki tahu ini. Dari tadi ini berputar terus ini. Gimana caranya ini? Dulu itu sebelum menikah kak tidak pernah sakit kepala aku. Sekarang sudah menikah ini ya. Bukan bisa nyut-nyut. Beda kan sakit sama nyut-nyut. Pasti itu yang namanya. Ada itu keadaan rasa sakit itu bisa berhenti dengan minum obat. Iya. Ini enggak. Biar 1 papan 2 papan kita minum itu bukan berhenti mati kayak Ya, ini. berarti butuh papannya kalau begitu. Obatnya dibuang, papannya dimakan. Ya. Ya, ide yang bagus sih hati kita ya. Makanya itu tuh ada kata-kata itu yang paling saya tidak setuju itu tuh. Yang Inna Makoli. Bukan. Ada itu bilang laki-laki tidak bercerita, tai kucing. Laki-laki juga itu butuh cerita. Justru sebenarnya kita kan tidak bisa melepaskan emosional itu. Beda dengan kayak perempuan. Ya. Dia bisa menangis, Nah. dia bisa artinya dia bisa lepaskan emosional itu dengan caranya tertentu. Kita laki-laki, Suaminya kan. Ya. Tidak apa-apa diludah ikut. Kita laki-laki itu mau menangis di depannya orang banyak diketawai lah. Sirik gitu. Arone bawa meter relih. Mau Begitulah. ambil bantal tutup muka dibilang hati anak-anak. Nah. Jadi kadang caranya kita lepaskan itu kegelisahan dengan cara cari teman Iya, yang cerita. bisa memaklumi cerita. Walaupun Walaupun kadang ya. itu teman capek sudah dengar dia bilang,
ini lagi, kemarin ini lagi, ini terus. Intinya tuh begini, makanya saya tuh kenapa bisa dibilang tempat orang Cerita. curhat tuh, cerita, walaupun reking ceritanya saya tidak Pengalaman. memberikan reking Hmm. masukan, setidaknya saya dengeri apa Sebenarnya- yang keluhkan tuh begitu. Sebenarnya yang saya butuhkan dari kau itu bukan balasan cerita. Iya. Ketawamu aja yang saya butuhkan gitu. Kalau saya dengar kau ketawa itu plong rasanya itu. Anu juga apanya, rata-rata itu sebenarnya mau jika yang didengar Nice to meet you. gitu Ji. Nice, nice, Mau, nice. Ji. Nice try out. Nggak perlu Ji dikasih masukan, enggak. Kau pernah dengar kata-kata itu? Kecil dimarahi mama, besar sekolah dimarahi guru, menikah dimarahi istri, mati dimarahi malaikat lagi. Begitu emang, begitu. Tidak bisa dipungkiri itu. Tetap pasti begitu kalau seorang laki-laki. Nanti kalau mati ditanya lagi, dibentak lagi sama malaikat, bilang, Merebuka. baik, Istriku. bilang bisa gak ditanya, itu bilang baik. Stop nih dulu, meninggal. Saya meninggal ini gara-gara capek dimarahi istri, sampai dilalap lagi, dimarahi lagi. Kasih dulu waktu bahas 1 hari istirahat atau 2 hari. Makanya saya itu kalau ada yang mau cerita tuh begitu soal masalahnya, oke, guys, kita ketemu di mana? Ya, sekalian nih bayar minumanku. Baru bawa rokok lagi, rokok pion. Biasanya kalau readernya orang itu ya ese lah, makanan lah, bintang tamu dikasih rokok pion. Ya batuk ya, keluar darah. Intinya begitulah. Kalau saya itu kalau ada yang mau curhat, oke, ayo kita ngobrol-ngobrol, walaupun ya tidak ada rating feedbacknya, ceritanya begitu, setidaknya saya dengarkan apa yang kau bicarakan tuh. Karena kau saya mau suruh curhat, kau paling masalah keluarga juga kau. Gitu sih. Palai kan ditahu sudah bilang bagaimana sudah kehidupanmu. Jadi saya itu terkadang kalau ada anggota rekan tuh, di mana kau? Ada di kantor. Ayo nanti warkop mereka. Oh iya, karena balik. Jadi sekitar 2 jam 3 jam saya dengar ceritanya. Oh ini. Dan dari situ juga saya ambil pelajaran tuh. Kau tahu bilang semua orang itu beda-beda masalahnya. Iya. Dari semua pendapatnya orang tuh yang cerita sama kau. Iya. Makanya saya paham mereka tuh. Sejak kapan sih, maksudnya sejak kapan saya itu mulai cerita sama kau itu? Dari waktu masih SMA kah atau kuliah? Kebanyakan waktu kuliah ya? Kuliah. Semester 5. Enggak, 6. Cara perkenalannya kita waktu SMA itu sebenarnya lucu sih. Saya lagi main basket kok kecelakaan di luar. Juga. Di situ kan kita mulai akrab. Batunya apa? Porsa nih. Kecelakaan kah? Yang itu habis gigimu depan. Yang Oh, kau yang kau tak berapa karate gitu, kau tak berat apa? Kalau saya kecelakaan itu Waktu SMA. iya Cocok SMA, lah. tapi pas bulan puasa. Bulan puasa. Bulan puasa. Ah. Bulan puasa itu karena itu hari mau Kak pergi bukber toh. Kelas korek yang dapat bagian itu ceritanya. Di sekolah. Iya. Tapi kenapa itu hari saya tahu bilang kecelakaan kok? Mungkin kayaknya waktunya kecelakaan kedua yang mobil di jalur 2 kan? Enggak. Oh, yang pas Depan sekolah. yang gerbang. Yang pas Iping itu, bukan Iping yang selamatkan dulu. Kalau Iping yang selamatkan dulu itu gigi itu pas bulan puasa. Karena ada dulu pernah aku dengar itu sementara Porsche 3 orang itu main basket bilang ada badak kecelakaan di depan. Jadi bilang, siapa badak itu? Bukan karena saya itu toh kecelakaan kayak itu waktu SMA itu paling sering. Ada mungkin kayaknya 11 kali Kak kayaknya itu. Kayak hobi nih. Hobi. Hobi ceritanya, hobi kecelakaan. Jadi yang paling besar itu gigiku. Yang Hilang 3. Oh iya, ini yang terakhir. itu kan terakhir waktu masih saya kerja toh.
Yang pas Iya, kau ditolong iya. itu yang dekatnya Pertamina. Selesai sih sama situ. Saya juga di situ. Pas juga Covid di situ. Kenapa kita bisa akrab ya? Gara-gara apa itu dulu waktu SMA, kenapa bisa kita langsung kenalan tiba-tiba Sebenarnya tidak akrab? terlalu akrab gitu waktu SMA. Cuman kita akrab itu pas di kelas 3. Seingatku. Gara-gara ada cewek cantik di kelasmu, saya datang terus. Bukan. Pas porseni. Oh, yang tadi tambang. Ya. Yang tidak ada bisa kalah kok. Ih, jelas. Jelas. Siapa yang kasih kalah kan? Bisa dikalah kok, tiang pas sama eskapator diikat. Dulu itu gila sekali, aku bilang kalau ada sudah tarik tambang itu dia bilang apa lawan aja IPS 1 ya? IPS 2 siapa lawan IPS 2? Bilang saya sama Aisyah, perutku Anda bisa kasih mending mobil mogok ku tarik daripada ku lawan gitu. Makanya saya itu hari iya kayaknya kita itu akrab itu pas Kelas 3. kelas 3 porseni. Karena yang saya teman akrab itu dulu waktu sekolah, Saleh, Andika, Aswar, sama siapa lagi namanya matanya sipit-sipit itu naik PT IPA 3, Naim, yang satu kelasnya Naim. Arman. Nggak tahu kemana sudah itu anak satu Arman. Tapi Mas Aktif bisa lihat di Facebook saya lihat. Dia orangnya pendiam, Bah. Iya, pendiam dia. Apalagi kalau tidur, diam sekali tuh anakku. Jelas, apalagi kalau berak. Enggak, kadang bersuara kok. Apalagi kalau agak susah keluar tai sedikit, pasti dia ngeden gitu. Sebenarnya di Kalimantan kalau lancar-lancar bahasa Indonesia aku. Coba sini gitu. Enggak, udah kasih terjun nanti motor jadi basuh gitu, baru diangkat lagi. Berapa bulan tiga. Di sini mobilnya orang itu apa nih, amfibi. Iya. Dikasih turun dulu di air, kita baru ada itu ya kan, yang video yang di TikTok yang ada anak bertanya sama mamanya, "Mak, hewan yang hidup di dunia dua dunia itu apa?" Kata Infinix. Kata Infinix. Pernah bilang amfibi. emosi sudah omaknya itu ditanya terus. Contoh kok kalau mau tidur tiba-tiba ngawur anakmu. Bila kalau tiba-tiba bagaimana perasaanmu kalau sahabat tertidur kok tiba-tiba tanya, "Pak, hewan yang bisa hidup di dua alam itu apa namanya?" Infinix. Apalagi kalau anakmu nanti bisa bilang, "Pak, kalau orang bagus badannya itu ateis ya?" Alah. Tapi banyak kadang-kadang anak itu random pertanyaannya. Wajar sih, karena kan mereka kan ingin tahu toh. Cuma kadang pertanyaannya itu di luar nalar. Iya. Contoh. Coba kau contoh yang Bilang. pernah mau dapat tadi. Yang pernah mau dapat. Nggak pernah Pak ditanya anakku, kan anakku baru berusia 1 tahun. Enggak maksudnya anak yang lain contohnya begitu. Kalau yang paling random saya pernah dapat itu apa ya? Kalau kau apa? Kalau saya pernah dulu itu ada yang bertanya itu kalau pocong itu jatuh gak kalau di tackle? Kalau pocong Kira-kira ditekel. bagaimana jawabanmu? Hei, kartu merah itu anak pelanggaran kan? Itu mungkin saya bilang, Wede, pocong itu enggak tahu bilang ada atau tidak ada juga toh. Kalau saya cuma dikasih pertanyaan yang random, tebak-tebakan ceritanya sama ada kemanakan di situ penjual. Kan saya datang beli minuman, tiba-tiba dia datang. Om, apa? Paus apa yang masuk masjid? Paus masuk masjid? Mana ada paus masuk masjid? Sedangkan kita saja kalau bahasa-bahasa kita masuk masjid dimarahi bilang ada. Apa? Kata Pak Ustadz. Sakit aja pertanyaannya. Makanya saya itu hari pas ku ditanya begitu, langsung kan apa jawabannya itu? Terpaksa bilang jatuh deh. Kan dia kebetulan dia suka nonton yang di YouTube tuh yang kayak penampakan apa bagaimana begitu. Jam screen. Jadi dia penasaran mungkin tuh karena dia lihat pocong kan terikat tuh begitu. Dia bilang bisa gitu jatuh kira-kira kalau kenapa kau enggak tanya? Bilang sini kuikat aku baru ku seledi kok. Mau dilihat bilang jatuh kok tidak.
Nggak main Mobile Legend? Sudah? Saking sibuknya? Enggak sibuk, malas buka main. Magic Chess? Enggak juga. Sekarang saya tuh di Pak, Delta Force. Main nggak di situ. Main perang-perang? Iya. Bisa nggak di situ main perang-perang disalurkan emosional? Bisa. Caranya? Enggak, karena itu beda dia. Karena di Delta Force itu bukan kayak di PUBG. Yang mati sekali mati aja, tidak hidup-hidup lagi. Iya, itu mati hidup lagi, mati. Oh, hidup kayak lagi. Point Blank di beda. Iya, tapi dia 2 tim. Iya, dia hampir sama dengan Point Blank. Jadi dia 2 tim. Nah, dalam satu tim itu 4 orang. Toh, 4 orang. Tapi 4 orang itu bergabung dengan tim yang lain. Jadi ada 42 player main di situ. Si lu tak tahu ya. Jadi kalau yang emosi orang tersalurkan di situ. Bisa gitu. Si lu tak tahu ya pokoknya. Bisa gitu rekan lawan ceritanya disuruh ganti namanya. Contoh ada orang kita benci suruh ganti, bilang contohlah Cai di situ, suruh teman bilang bikin dulu namamu Cai di situ nanti ya. Jadi kalau sisa tembak terus itu ya namanya Cai. Bisa. Nanti saya dulu itu. Bisa itu. Kalau kau dengar caramu bisa rokok terlalu banyak masalah aku dengar. Ya, begitulah. Yang namanya hidup kan pasti ada masalah. Nah, terus kita di sini ya bagaimana cara menghadapinya dengan baik toh. Saya tidak bisa rokokku tapi kau sudah berapa kali sebenarnya dalam jenjang-jenjang yang mendekati hampir menikah sudah berapa kali? Karena aku dengar-dengar itu Ada 3 kali ya. Karena pertama kan yang siapa lagi namanya itu? Yang Itulah, orang yang tidak sebut wilayah tapi tidak bisa sebut wilayah kan, yang itu yang anu saja inisial kan yang di sana. Nah, begitu. Karena kan begini tuh, saya sebenarnya terlalu banyak tes juga sebenarnya. Kenapa? Pertama itu saya tes perempuan itu akhlaknya bagaimana, terus nah tes terakhir rata-rata itu jatuh di harta. Oh, kok terakhir kan itu harta. Badan kok enggak tes badan. Enggak. Fisik. Enggak. Padahal penting itu. Enggak perlu sih kalau saya. Karena saya juga merasa badanku banyak lebihnya. Iya. Kurangnya. Iya, lebih semua. Banyak lebihnya. Makanya saya itu soal sikap, adab, terus bagaimana dia memecahkan permasalahan, egoisnya, banyak. Tapi syukur-syukur Broko itu tidak terjebak dalam dunia pernikahan. Pernikahan yang toksik toh. Karena selama saya menikah ini, saya merasa tidak mampu menjadi seorang kepala keluarga yang baik. Kenapa saya katakan begitu? Karena intinya itu kalau kau menikah itu jangan kau bawa anaknya orang dalam kesusahan. Intinya kau pikir betul matang-matang itu. Kalau saya menikah sama ini orang, apakah saya bisa bawa dia kebahagiaan atau kesusahan? Karena kalau kau cuma pikir enaknya aja itu 1 tahun saja itu. Ya, betul. Karena setiap hari kita pasti ketemu, belum lagi masalah ini, belum lagi masalah ini. Contohlah saya itu selama ini merasa belum bisa menjadi seorang kepala keluarga yang baik tuh. Pasti. Apalagi kan saya sudah punya anak 1, 2 lah ceritanya. Tapi sampai sekarang saya belum pernah merasakan yang namanya itu menjadi betul-betul lah menjadi kepala keluarga. Saya sampai sekarang ini bagaimana ya? Kalau mau dipikir sudah melakukan kewajiban, ya kalau menurut saya sudah. Tapi kalau menurut pandangannya orang lain mungkin saya belum bisa toh. Kalau menurut saya, jadi kalau kau mau menikah itu betul-betul dulu kau pikir. Kau jangan mau ajak anaknya orang ke dalam kesusahan. Betul. Mending seandainya bisa waktu diputar itu, mending saya itu begini terus saja daripada suatu saat saya bebani anaknya orang, saya menikah, saya buat anak sama dia, tambah emosinya sampai emosionalnya, tidak lama istri saya jadi gila apa begitu gara-gara saya semua.
Sampai sekarang ini saya belum tahu itu yang namanya pernikahan itu bagaimana Dik, karena dulu itu saya dapatkan sekali yang namanya menikah. Karena kan paling kalau orang menikah itu katanya raja sehari, ada sudah urus kita, ada sudah rawat kita. Tapi saya rasa sekarang itu baju dicucikan. Tapi ya semua itu memang ada waktunya. Kalau saya rasa itu cuma sebentar aja yang namanya kebahagiaan dalam pernikahan. Pasti ada semua munculnya itu, jadi mending tidak usah lah. Kalau kau semua menikah, kau mau aja anaknya orang susah, mending kau sendiri terus saja. Daripada kau menikah ujung-ujungnya kau kasih menderita anaknya orang. Betul. Saya sebenarnya ini tuh, seandainya dia mau dengar, saya mungkin mau minta maaf sama dia tuh karena ceritanya saya bikin susah lah atau apalah, atau begitu ceritanya saya tidak mungkin bisa penuhi nafkahnya, kebutuhannya atau apanya tuh. Karena mungkin karena perilaku saya, sikap saya, dosa-dosa saya mungkin sudah semua dibalas sama Yang Maha Kuasa tuh. Jadi saya sekarang ini bukan bilang ajar kau untuk yang tidak tuh, hati kasih tambah takutmu untuk tidak menikah. Kan kita itu sebagai saudara yang tidak baik ceritanya tuh. Salah keluar aja. Kita itu sudah lama berteman ceritanya tuh. Jadi apa salahnya saya kasih wajangan ceritanya tuh. Bukan saya kasih takut-takut. Saya karena di dalam sebuah pernikahan itu katanya kita diuji itu pernikahan 1 tahun sampai 5 tahun itu ujiannya ekonomi. Itulah saya kadang berpikir bilang kapan ujiannya IPS ini ekonomi terus. Nggak ada ke ujian lain, pajas ke apa ke ujian lari, ekonomi terus selama 1 sampai 5 tahun. Baru bukan orang ujian itu kadang 3 hari ujian nasional, ini 5 tahun puangnya. Kok kira udah kecil dikit-dikit itu 5 tahun. Satu dikali 365 dikali 5 itu banyak kan? Jadi selama itu kita diuji terus ekonomi. Jadi kadang berpikir bilang Kak, bisa gak diganti ujiannya itu jangan ekonomi kasih apa salah ya saya IPA Kak dulu tidak terlalu belajar ke ekonomi. Nah, katanya kalau sudah lewati masa 5 tahun disitulah diuji suami istri betul-betul apakah bisa bertahan atau tidak. 5 tahun lagi diuji terus, diuji sampainya kita meninggal. Meninggal pun diuji lagi sama malaikat. Tidak lulus disuruh jalan jambatan Siratal Mustaqim, di jembatan Siratal Mustaqim jatuh masuk neraka. Ada pakai dia. Makanya itu di dalam Islam kan dikatakan bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang paling terpanjang. Ibadah yang paling panjang memang. Panjang, makanya. Apalagi kalau kita bisa syukuri pernikahan kita, bahagiakan orang, ibadah terus itu. Tapi di satu sisi lain pernikahan itu dosa yang paling panjang juga. Iya, kalau kau tidak bisa handle itu apa ya. Kenapa saya katakan sebenarnya ini 2 sisi. Iya. Bisa jadi ibadah, bisa jadi dosa yang paling panjang. Betul. Di sisi lain kita beribadah betul-betul kita melaksanakan tunaikan namanya itu rukun Islam atau rukun sunnah, rukun iman, menikah. Enggak ada rukunnya. Enggak ada di rukun Islam, di rukun iman tidak ada itu. Enggak ada. Menikah, iya. Terus di menikah itu di hadis atau ada di ayat? Saya kurang tahu ya, tapi kalau enggak salah di hadis ada. Hadis ada. Hadis ada. Karena di hadis kan bilang jadi kalau kau tidak menikah berarti kau bukan hambanya, salah satu pengikutku. Kalau enggak salah kalau enggak salah baca dulu gitu Tapi itu pun masih ada sambungannya begitu. Pengikut. Udah jalan nanti itu centang biru Jelas. Banyak pengikutnya Banyak pengikutnya Itu nanti Dajjal kalau bikin kayaknya YouTube itu banyak penontonnya. Langsung dia. Bisa nakalahkan Mr. Beast. Oh jelas. Mr. Beast tidak bisa dia jalan di atas laut. Dajjal bisa? Bisa. Apa yang dia tidak bisa? Ada. Apa? Melihat pakai 2 mata. Ada pada itu. Gurauan tuh. Gurauan tidak tahu dari orang mana. Begini, bro. Nanti kita kalau misalkan ada Dajjal, kita langsung pilihan Makkah untuk kita tunggu dia di sana. Jadi pas di batas mereka yang Makkah tuh. Kau ledek dia. Jadi kalau ada mereka yang Dajjal, panggil
Sini. Mata satu, mata satu. Oh, karena anda kan tidak bisa masuk di kota Makkah ceritanya. Dia tidak masuk di. Jadi katanya Tuhan, tapi bagaimana papanya rusak sebelah. bagaimana kira-kira kalau ada tamamu iseng-iseng kan kok dipanggil rumahnya tiba-tiba ada tamamu dorong kok ceritanya. Oh ya batas satu tiba-tiba didorong. Apa tadi kau bilang? Tidak, yang di belakang itu batas satu. Kira-kira kalau ada cara melawan kalau begini. Ketawa macam ngapa ini ketawa tapi sakit rasanya. Intinya begitu. Ada satu candaan tuh dari orang. Itu ya. Banyak betul cobaan dalam hidup dia. Banyak. Mulai dari diri sendiri. Cobaan dari diri sendiri juga itu banyak juga. Tapi ada satu saya fitnah yang mereka kan biasa kan juga di fitnah atau begitu. Yang pernah bilang aduh itu dulu saya dipitnah kayak anjing, sekarang anjing yang fitnah saya. Dulu saya dipitnah macam anjing, sekarang anjing yang fitnah saya. Sakit kurang kejam apa lagi tuh, kurang sakit apa lagi tuh, aduh bro. Dulu dipitnah kayak anjing, sekarang anjing yang fitnah dia. Enggak aja begitu saya. Kau pernah dipindah sama anjing kan? Tiba-tiba dia gigit orang baru ujung-ujungnya dia bilang itu yang gigit kok. Aduh. Saya itu ada yang kan orang kan biasanya kan kalau difitnah kan pasti bilang ya Allah balaslah mungkin tuh begini. Tapi ada satu fitnahan saya yang pengen terkabul. Sangkaan orang tuh begitu. Kan saya kan sering disangka banyak uang. Sudah saya tebak itu. Makanya saya bilang, ya Allah, jadikanlah gitu. Fitnah itu betulan. Supaya mereka tahu ternyata fitnahan mereka betul. Tak lama lagi lebaran dia. Puasa dulu. Oh, puasa dulu orang baru lebaran. Saya kira lebaran dulu baru puasa. Kira-kira kalau ada uang kau 2 miliar. Nggak usah lah, nanti bertengkar lagi. Biar menghayal, nggak mau juga saya. Banyak orang menghayal, banyak orang berkelahi gara-gara hayalan. 2 miliar. Disuruh nanti bangun masjid, dibilang kecil. Nggak usah. Banyak orang bertengkar gara-gara itu. Kira-kira ada uang 2 miliar, kau mau bikin apa itu? Kau juga kasih uang sedikit sekali, 2 miliar. Biar menghayal 2 miliar juga kau kasih. Banyak-banyak dong, 10 miliar gak apa. Cocok sih itu yang bertengkar gara-gara itu. Kok kasih uang menghayal lagi 2 miliar lagi, baru sedikit lah aku kasih kita. Namanya juga menghayal kasih banyak-banyak. Banyak orang bertengkar gara-gara hayalan, enggak usah itu. Sudah banyak masalah hidupku, kok tambah lagi 2 miliar. Kalau saya kasih uang 2 miliar saya mau gitu. Aman. Saya bikin di situ 100 pintu. Alhamdulillah. Kau bersyukur saya bawa strap. Tapi kalau kau dikasih 2 miliar, aku mau gua apa? Kalau kau, udah tua apa? tidak menghayal ke saya, susah kau jadi orang kaya, apalagi di dunia asli. Sebenarnya itu uang bukan patokan kebahagiaan. Enggak patokan kebahagiaan gitu. Banyak juga orang yang banyak uang tapi enggak bisa dia nikmati itu uangnya, banyak. Bagaimana caranya dia banyak Tapi uang? setidaknya kalau ada Ada. tidak terlalu susah. Susah, beda kayak kita, sudah tidak ada uang, mau lagi bahagia. Saya tidak percaya bilang uang itu bukan segala-galanya, uang itu bukan yang menjamin kau bahagia itu tidak. Tai langsung. Saya cuma satu itu. Tuhan, Bah. Kenapa Tuhan ciptakan lapar ya? Di antara semua pertanyaanku itu saja. Kenapa Tuhan menciptakan lapar? Seandainya kita tidak lapar, mana mungkin kita mau bekerja? Karena kau manusia tuh.
Enggak, itu aku bilang seandainya itu hendak menciptakan yang namanya lapar, dihilangkan dari manusia itu yang namanya kelaparan, kira-kira kau masih mau bekerja kah? Enggak, masalahnya saya tidak bisa menjawab itu. Enggak, kalau kau kira-kira itu dikasih kau suatu kelebihan tidak bisa lapar, kira-kira kau masih mau bekerja atau tidak? Karena kebanyakan orang kalau cari pekerjaan itu urusan perut. Kayaknya masih bekerja. Kayaknya masih bekerja. Kenapa? Kalau misalkan mungkin beli mobil, motor kan harus pakai uang, Pak. Maksudnya kita harus kerja. Dan setidaknya kalau kita sudah tidak makan kan terkurang itu satu nih. Beban nih gitu. Gara-gara aja udah mulai bahaya. Aja mulai bahaya. Awah. Dari kemarin sebenarnya saya mau ikut gabung-gabung sama kau, sama Cai, tapi ya baru ada kesempatan ini. Itu pun juga kesempatan ini karena suatu masalah, jadi saya bisa datang. Itu pun mungkin ya kalau mau dibilang podcast terakhir lah ceritanya lah sama kita. Karena mungkin besok kau sudah tidak ada tuh. Kau yang tidak ada, saya masih ada. Enggak lah, ini mungkin ya kalau untuk podcast ya ada waktu nanti lain kali lagi kita cerita-cerita. Karena sekarang itu susah loh untuk cari waktu luang. Iya. Apalagi kita sudah berkepala. Kepala enggak tahu kepala yang mana nih yang dibawa di atas gini. Saya saja ini tuh untuk mengatur waktu saja kadang sulit. Malahan begini, belum saya bikin konten, belum pekerjaan dari kantor, belum yang lain tuh sama keluarga bagaimana. Kadang susah, ribet lagi yang diatur. Dan alhamdulillahnya tuh karena saya belum menikah jadi masih agak bisalah bebas sedikit lah gitu. Walaupun itu pun di hari Minggu tuh misalkan. Saya sibuk terus Kak sekarang. Senin sampai Jumat itu nganggur, Sabtu Minggu libur. Jadi wah, super sibuk Kak, capek Kak nganggur. Sabtu Minggu aja ada liburku, Senin sampai Jumat itu nganggur. Tapi ada gak kau yang satu hal yang mau inginkan sekali? Saya itu bro. Ada maksudnya muka ini begitu. Uang? Enggak, selain uang. selain uang. Semua orang mau kalau uang. Enggak, maksudnya yang apa di? Kalau dibilang saya punya kemampuan bro, seharusnya saya mau putar waktu kalau bisa. Putar waktu kemana? Putar waktu. Jangan, banyak dinosaurus. Saya mau putar waktu itu di mana saya itu kalau jatuh yang sakit itu kaki, bukan hati. Enggak, saya betul-betul mau putar waktu di mana saya bisa berguna bagi orang, bagi keluarga saya, bagi anak saya. Saya mau putar waktu ke betul-betul di mana saya menjadi ibaratnya kan bisa dikatakan jadi orang. Karena ada orang itu namanya saja orang tapi belum bisa dikatakan sebagai orang. Kau tahu maksudnya itu kan? Orang memang dia tapi belum bisa dikatakan sebagai orang. Ya, orang memang dia belum bisa dikatakan. Angkat gua sama kur. Jadi itu misalnya seandainya ada waktu dikasih lah saya mau mundur-mundur sedikit sampainya saya mengulang. Ya setidaknya kalau memang pelik saya tahu kejadiannya seperti ini, mungkin saya tidak kerjakanlah apa yang dulu saya kerjakan, mungkin ada salah-salahnya atau apa. Sampai-sampai beginilah kehidupan. Sampai-sampai sekarang ini saya sering bermasalah tuh. Mungkin karena dosa-dosa saya dulu atau Jelas, apa. ya. Kau tahu kan dosa-dosa saya dulu bagaimana? Tahu. Yang kusuruh beli brownies siang-siang. Nah, terus. Karena itu saja toh yang namanya hidup itu memang penuh cobaan. Tapi kalau setiap hari kita coba, stres juga kita.
Itu saja kalau dikasih waktu untuk putar, mungkin saya sudah putar ke beberapa tahun yang lalu kah, atau setidaknya lah masih hidup orang tuaku. Setidaknya mamakulah untuk minta maaf kah atau apa ceritanya itu. Mungkin dosa terbesarku saya ada di orang tua saya, bro. Jadi selama beliau masih hidup itu saya memang orangnya pebali-bali kalau orang Buddhis bilang. Nah, orang itu kalau masih ada orang tuanya dia nggak sepele. Saya rasa itu yang namanya kehilangan, yang betul-betul kehilangan itu semenjak orang tua sudah tidak ada. Untung-untungnya ini semua saudaraku bagus-bagus sama saya. Tapi saya itu paling merasa itu yang namanya kehilangan. Setelah kehilangan seorang ibu, pikiranku dulu itu kehilangan seorang ibu kan itu tidak masalah, mungkin kan masih bisa hidup dewasa ceritanya, kan kita sudah dewasa. Jadi kalau kehilangan sosok seorang ibu itu mungkin gampang apa-apa kamu saya kerja, tapi tunggu ada waktunya nanti itu kau butuhkan sosok seorang ibu. Saya itu tahun pertama kehilangan seorang ibu, bro. Saya menangis itu di waktunya malam lebaran yang subuhnya kan, subuhnya. Kan kalau subuhnya itu apalagi diputar itu kalau subuh orang di masjid itu.